Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 270, Tuan Muda. Kerumunan orang menatap Huang Xiaolong dengan heran, termasuk Hu Sheng dan dua murid sekte Sky Magi yang ingin menghentikan Huang Xiaolong dari mencampuri urusan orang lain. Tentu saja, pasangan muda yang tergabung dalam sekte Timur misterius menatap Huang Xiaolong dengan bodoh. Di hadapan ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, Huang Xiaolong menghampiri murid sekte 9 iblis lainnya. Melihat Huang Xiaolong berjalan ke arahnya, murid sekte 9 iblis itu tersentak kembali ke masa kini, ketakutan memenuhi matanya. Pada saat dia berpikir untuk melarikan diri, sudah terlambat. Tubuh Huang Xiaolong bergoyang, saat sepasang bilah hitam muncul di tangannya, cahaya dingin menyala dan satu-satunya hal yang bisa dilihat orang-orang di sekitar adalah dua bilah cahaya yang melesat di udara. Kemudian, tindakan murid sekte 9 iblis itu terhenti tiba-tiba, berdiri kaku di tempat, jatuh ke jalan di detik berikutnya. Murid sekte 9 iblis itu matanya masih terbelalak karena terkejut dan bingung, bahkan saat dia terjatuh, menghantam jalan dengan suara keras, darah muncrat keluar seakan tertunda, mewarnai jalan kotor itu menjadi merah terang. Di mata murid-murid 9 Vien sekte lainnya, rangkaian kejadian itu sungguh mengejutkan dan mengerikan. Mengabaikan tatapan terkejut yang diarahkan padanya, Huang Xiaolong terus berjalan ke arah Hu Sheng. Mata Hu Sheng menyipit saat dia melihat Huang Xiaolong, mendengus dengan jijik. Hu Sheng bertanya, "Pang, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan sekte Sky Magi? Apakah kamu tahu bahwa kota setan hitam ini dikendalikan oleh sekte 9 iblisku?" Dikendalikan oleh sekte 9 iblis. Huang Xiaolong mencibir meskipun sedikit jahat, sebentar lagi, itu tidak akan terjadi lagi. Sebentar lagi, tidak akan ada lagi. Ekspresi Hu Sheng berubah jelek setelah mendengar itu, apa maksudmu? Huang Xiaolong hanya menggelengkan kepalanya pada Hu Sheng, tidak mau menjawab, sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena, pada saat itu, Hu Sheng harus mati. Bunuh bajingan itu untukku. Hu Sheng dengan cepat bergerak ke belakang sambil berteriak kepada murid-murid sekte 9 iblis yang mengelilinginya, sambil menunjuk Huang Xiaolong dengan marah, siapapun yang membunuhnya, tuan muda ini akan memberinya hadiah 1 juta koin emas. Saat suara Hu Sheng jatuh, ki pertempuran meledak dari tubuh murid-murid 9 sekte iblis. Semua memanggil roh bela diri mereka dan menyerang Huang Xiaolong. Di antara murid-murid ini, beberapa memiliki roh bela diri elemen air, bersinar dalam ki pertempuran biru air, beberapa memiliki roh bela diri elemen api, diselimuti ki pertempuran merah menyala, melotot ke mata, juga roh bela diri elemen tanah, ki pertempuran berwarna kuning tanah mengelilingi mereka. Dalam sepersekian detik, cahaya terang warna-warni membumbung tinggi, menerangi seluruh jalan. Sementara para murid berhadapan dengan Huang Xiaolong, Hu Sheng mengeluarkan sesuatu dari dadanya yang tampak seperti corong asap dan menekannya. Sebuah bola terang berwarna prisma melesat tinggi ke langit, mencapai 100 zang, dan meledak. Di aula utama markas besar sekte 9 iblis. Hu Han yang berambut perak sedang mendiskusikan serangan yang akan dilakukan terhadap sekolah Blood Swallow ketika suara ledakan keras menarik perhatian mereka. Yang mulia, itu terdengar seperti sinyal bahaya dari Tuan Muda. Salah satu dari 9 tetua sekte Fight berkomentar. Siapa yang tidak tahu identitas Tuan Muda di kota iblis hitam, apa sebenarnya yang terjadi? Tetua sekte 9 iblis lainnya berpendapat. Tapi, ini memang sinyal bahaya dari Tuan Muda. Di aula besar, sekelompok tetua berdiskusi dengan riuh. Lin Xuang, kalian berempat pergilah ke sana dan lihatlah. Hu Han memerintahkan seorang lelaki tua berjubah ungu di bawah panggung, jika benar-benar ada seorang kepala batu yang nekat ingin menyakiti Tuan Muda, tidak peduli siapapun orangnya, bunuh saja di tempat. Orang tua berjubah ungu dan 3 pria lainnya berdiri, ya, yang mulia. Baiklah, pergilah sekarang. Perintah Hu Han. Mereka berempat memberi hormat sebelum meninggalkan aula besar, menuju ke arah Hu Sheng, mengikuti sinyal bahaya untuk menentukan lokasi. Pada saat ini, Huang Xiaolong melihat sekelompok murid sekte 9 iblis yang berlari ke arahnya, melompat ke udara, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa di hadapan mata Hu Sheng dan murid-murid sekte 9 iblis yang tercengang, mengayunkan pedang Asura. Cahaya pedang beterbangan, berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan naga banjir petir, berkelok-kelok ke keempat arah. Jurus keempat jurus pedang Asura, keadaan petir yang berlimpah. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, kelompok yang terdiri dari 20 lebih murid sekte 9 iblis disambar petir. Ki tempur mereka menghilang dan roh bela diri pun bubar, satu persatu murid jatuh dari atas. Ketika murid 9 sekte iblis ini jatuh ke jalan, terlihat bahwa mereka semua hangus hitam, seperti arang. Aroma daging panggang tercium di antara kerumunan. Di antara murid 9 sekte iblis ini, yang terkuat berada di tingkat ketiga Xiantian dan yang terlemah hanya tingkat ke-10 Hautian. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan satu serangan dari keadaan petir yang berlimpah?
Dengan kekuatannya saat ini, melakukan gerakan itu sudah cukup untuk mempermalukan seorang yang berada di puncak tingkat ke-7 Xiantian. Huang Xiaolong mendarat dengan lembut di jalan, melirik tumpukan tubuh hangus, lalu terus mendekati Hu Seng. Hu Seng hampir lumpuh karena ketakutan melihat tubuh hangus para pengikut Sekte Sembilan Iblis berserakan di jalan, merasakan bau daging yang dimasak memenuhi udara. Melihat Huang Xiaolong semakin dekat dengannya, rasa takut dan ngeri yang luar biasa memenuhi dirinya seperti yang belum pernah dialaminya, takut akan kematian. Kau. Hu Seng menguatkan keberaniannya bahkan saat ia mundur, mencoba menakut-nakuti Huang Xiaolong, siapa kau sebenarnya? Ini adalah kota setan hitam, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dengan sekejap, Huang Xiaolong sudah mendekati Hu Seng dengan pukulan yang tepat sasaran. Karena khawatir, Hu Seng mengangkat tangannya untuk menangkis tinju Huang Xiaolong, tetapi pukulan Huang Xiaolong mendarat di dadanya sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun. Pukulan Huang Xiaolong mendarat di dadanya, tetapi kekuatannya keluar dari punggungnya, mengguncang struktur bangunan di ujung jalan lainnya. Pakaian Hu Seng robek karena kekuatan itu, berhamburan ditiup angin saat tubuhnya terpental keluar, berguling-guling di jalan sejauh lebih dari 20 meter. Huang Xiaolong dengan santai menyusul Hu Seng. Pada titik ini, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi seluruh tubuh Hu Seng, telanjang bulat untuk dilihat seluruh jalan. Berdiri di depan Hu Seng yang telanjang, Huang Xiaolong melirik sekilas bagian bawahnya. Hu Seng ini tumbuh menjadi pemuda yang kekar, tetapi bagian bawahnya bersahabat baik dengan cacing tanah di bawahnya. Huang Xiaolong mendengus, mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya tanpa ampun. Di kota setan hitam ini, tidak diketahui berapa banyak pemuda dan pemudi yang dicambuk oleh itu. Tendangan ini dapat dianggap sebagai penagihan utang bagi mereka. Hu Seng menjerit melengking, memegangi bagian bawahnya, meringkuk kesakitan. Para pengikut sekte lain dan rakyat jelata diam-diam bertepuk tangan kegirangan melihat Hu Seng menderita kesakitan, perasaan puas memenuhi hati mereka. Namun, kedua pengikut sekte Sky Magi kehilangan semua warna dari wajah mereka. Jika Huang Xiaolong membunuh Hu Seng, sekte Sky Magi akan terlibat dari atas ke bawah. Tepat saat mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan Huang Xiaolong, sebuah suara bergemuruh dari jauh, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Kerumunan itu tercengang. Semua orang menoleh dan melihat dari kejauhan, 4 siluet bergegas ke arah mereka, dipimpin oleh seorang pria berjubah ungu, dengan alis lebat. Itu adalah tetua Sekte Sembilan Iblis, Lin Xuang. Di Sekte Sembilan Iblis, kekuatan tetua Lin Xuang hanya di bawah Hu Han dan Su Mei Mei, dia adalah ahli puncak sejati dari Orde ke-7 Xiantian. Ada juga Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi, 3 tetua besar juga ada di sini. Kerumunan orang di sekitarnya berseru kaget. Huang Xiaolong menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan berbalik, menyaksikan 4 siluet terbang dengan kecepatan tinggi. Lin Xuang. Huang Xiaolong fokus pada orang yang paling depan. Lin Xuang ini, Chen Xiaotian menyebutkannya kepada Huang Xiaolong sebelumnya, orang nomor 3 dalam hal kekuatan di dalam Sekte Sembilan Iblis. Meskipun Lin Xuang dan Chen Xiaotian sama-sama berada di puncak Ordo ke-7 Xiantian akhir, Lin Xuang lebih tangguh daripada Chen Xiaotian. Dalam sekejap mata, kelompok Lin Xuang yang beranggotakan 4 orang tiba, mendarat di jalan. Hal pertama yang dilakukan Lin Xuang adalah mengamati sekelilingnya, dan ketika dia melihat Hu Seng yang telanjang meringkuk seperti bola karena kesakitan, otot-otot di wajahnya menegang. Tuan muda. Lin Xuang bergegas ke sisi Hu Seng.